Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sehat. Tapi di sini cuacanya agak dingin ya. Oh iya. Di sini cuacanya luar biasa. Jadi saya agak ini juga tadi ya guys, ya nggak bawa jaket gitu loh. Jadi kita mau bahas apa ini? Tapi adem ya? Adem. Pasti ada Mbak. Apalagi di sana ya kita bisa lihat itu, mungkin kamera nggak bisa sorot tapi mungkin kami bisa menggambarkan di sana itu ada rame banget orang yang lagi camping. Terus di sini juga rame banget orang-orang yang nginap di homestay. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih berempat di sini gitu. Dan kali ini kita bahas film yang baru-baru ini viral. Baru tayang ya? Ya, baru-baru ini viral. Yaitu SCDS episode 9. Di sana Pak Tom bercerita sebagai apa, Pak? Iya, atau yang Iya ya, sebagai inilah apa ya, orang yang Sebagai apa? Gimana ya, susah nanti orang ngikut lagi. Itu perannya agak ini dikit ya. Gimana? Buatnya penasaran aja ya di ini ya, di channelnya. Nanti tahu sendiri ceritanya apa. Enggak, berperannya sebagai apa di situ? Sebagai inilah fuckboy lah. jangan. Bukan fuckboy ya. Sebagai orang yang paling setia lah kira-kira di sana ya. Dan Sangat setia. Iya. Iza sama Nop udah sering ya. Iza baru 2 kali muncul Ya, baru 2 kali yang kemarin. di SCDS. Ya, SCDS yang 8 dan 9. Kalau ceritanya udah tahu jadi apa di sana. Pas yang di mana tuh, Bang? Ya semuanya lah. Di yang pertama, yang 8 tuh jadi sahabat yang baik untuk si Nofra. Karena Nofra sedang bercekak dengan itu Masalah ya. ada permasalahan dengan Ceweknya. Jadi di situ saya sebagai penegah gitu. Dan akhirnya dia balikan ya. Nah. Alhamdulillah baikan dalam. Dan yang ke-9 itu saya sebagai salam dari Binjai. Wah. TikTok ya. Sebagai talent TikTok kita itu ya. Dan berperan sebagai pemain TikTok di sana. Kalau Nop Film SCDS lah secara keseluruhan. rata-rata kalau di SCDS Kan itu SCDS ini kan filmnya kan bersambung-sambung. Iya. Jadi Ada, bisa dikatakan dari episode 1 sampai seterusnya itu ya perannya pasti nggak bakalan berubah. Nah, punya karakter tersendiri lah. Nah, kira-kira itu kan. karakternya. Jadi Nop tuh sebagai apa di sana? di SCDS berperan sebagai apa namanya gitu. Atau orang Ya. yang bucin atau apa? Orang kira-kira. boleh katakan bucin lah. Iya. Dan Soalnya dia selalu berdua dengan Bella kan. Iya. Cuman di episode 9 kemarin. Pak Tom udah pernah apa acting sama Nop? Belum kan di film? Belum Ya, mungkin di berikutnya mungkin ya. Ya, kita atur lah. Berikutnya. Kalau saya aja baru-baru kemarin kan, actingnya. Soalnya sebelum ini Nop punya cerita tersendiri, kita punya cerita tersendiri kan, belum pernah diketemukan, baru kemarin diketemukan. Dan itu dia guys. Dan kita juga membahas ada yang Weh, adem ya. dingin, sumpah ini di sini dingin banget guys. Orang ring dong ya sini. Guys, yang SCDS 9 tuh lumayan viral ya. Berikutnya. Lumayan viral dibandingkan yang lain gitu SCDS yang lain. Yang ini lumayan viral SCDS 9 nih. Bang, kira-kira tuh apa yang bikin viral tuh menurut Bang sendiri? Yang bikin viral sebenarnya ada banyak faktor sih. Karena yang pertama itu jelas karena pemainnya ya. Pemainnya itu karena di episode sebelumnya itu masih menggantung ini Atomi ini arahnya kemana gitu. Siapa sih orang ini? Iya, siapa sih? Dia ke Siska, yang belum nonton silahkan nonton biar nyambung cerita kita guys. Jadi si Tommy ini maunya ke Siska apa ke si Putri gitu. Nah di episode 9 ini diperjelas, akhirnya terjawab kan. Kandas ya. Akhirnya terjawab, itu yang membuat viral salah satunya. Kemudian yang kedua karena kita mengangkat hal-hal yang viral juga kan. Hal-hal yang viral di masyarakat yaitu apa namanya di TikTok itu salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Itu kita angkat juga dan ini banyak protes. Protes apa tuh? Banyak yang bilang kenapa nggak salam dari Kincai? Kenapa harus salam dari Binjai gitu ya kan? Kenapa harus salam dari Binjai nggak salam dari Kincai gitu? Kan kita di Kincai kan gitu. Banyak
Banyak sekali komennya kayak gitu. Ya, ya. Sebenarnya tahu nggak jawabannya apa? Kenapa salamnya dari Binjai bukan dari Kincai? Kalau menurut saya sendiri, Bang, mungkin salam dari Binjai itu yang lagi viral Lagi sekarang. viral. Lagi kan, viral. ya. Ya. Jadi udah diingat orang gitu ya. Ya. Ini ada lagi? Hah? Alasannya kenapa kita milih salam dari Binjai bukan salam dari Kincai? Ya betul tadi kata beliau ini. Memang itu lagi terkenal sekarang kan lagi ngehit, makanya kita pakai itu. Biar apa ya, film kita ikut viral juga kan gitu. Iya, iya. Kan? Mungkin dari Bang sutradara Ya, lebih jelasnya ya. lebih jelasnya gimana. Pembuat Ya. cerita gitu ya. Jadi sebenarnya salam dari Binjai itu kita pilih sebenarnya itu berdasarkan kesepakatan juga. Maksudnya berdasarkan kesepakatan tuh gini. Kalau kita pakai salam dari Kincai, ini menimbulkan polemik dan konflik di masyarakat. Betul. Karena apa? Kerinci ini masih apa ya? Masih bahasa daerah itu masih derajatnya masih lebih tinggi gitu. Jadi di suatu daerah ada yang mengatakan kerinci itu Kincai, ada di daerah lain yang mengatakan kerinci itu Kinci. Oh iya, iya. Jadi kalau kita sebut Kincai, orang yang mengatakan kerinci ini Kinci, mereka tidak akan merasa ini bagian dari mereka gitu loh. Jadi menimbulkan permasalahan. Menimbulkan permasalahan polemik. Iya, polemik ya. Jadi Di kayak ada tengah kelompok-kelompok jadi. Nah, gitu. Supaya kita tidak ingin adanya perpecahan, adanya polemik. Ya sudah, kalau salam dari kerinci kan nggak masuk kan? Iya. Dia ujungnya A dan I, Jai. Gitu. Jai. Jai gitu. Ujungnya itu tiba-tiba kita merubah dengan salam dari kerinci ya nggak masuk kan gitu. Kecuali kita rubah dengan salam teunjai-unjai. Nah ya kalau teunjai bisa sebenarnya kalau teunjai gitu kan. Tonton-tonton ya. Teunjai. Salam terjuntai-juntai misalnya bisa. Bisa, iya, iya. Itu salah satu kenapa kita memilih salam dari Binjai bukan salam dari Kincai supaya mencangkup semuanya. Selain dari karena memang viral kan salam dari Binjai itu gitu. Dan juga menurut saya kenapa ini bisa viral kemarin. Itu ada pas goyang itu itu goyang- di goyang TikTok kan yang digoyangkan oleh Pak Sutradara gitu. Bargoy ya, Bargoy. Nah, itu kan kita potong ya Pak videonya, lalu saya post di TikTok. Nah, di TikTok itu FYP ternyata Pak. FVP. FYP saya post itu sekitar 5 menit lah. Itu penontonnya 300-an. 300-an orang itu berarti kalau lebih dari 3 menit pasti akan bertambah. Dan pas malam tadi itu viralnya 4.000 penonton. Wow. Penontonnya itu kan. Lalu mereka cek ke YouTube lah. Iya. Di situ captionnya saya bikin mau lihat video lengkapnya ya silahkan kunjungi YouTube Kerinci People gitu. Jadi di situ ya. Salah satunya yang bikin viral. Tapi sejujurnya ya saya malu banget. Saya malu banget guys. Kalau pengen lihat saya goyang itu di episode 9 itu mungkin abadi selama-lamanya. Karena di YouTube ini kan ada rekam jejak digitalnya kan. Mungkin ketika kita udah nikah nanti punya anak kita nonton mungkin malu. Anak kita akan malu mungkin. Ya saya nggak pernah goyang ya guys ya. Saya belum pernah goyang. Tiba-tiba di film itu saya disuruh goyang. TikTok pula ya. Iya. Dan sebagai pemain ya kita harus profesional. Iya, betul. Betul ya. Jadi nggak boleh menolak apa yang diarahkan oleh sutradara. Itu ya kita harus ikutin gitu. Walaupun saya sendiri sebagai sutradara ya saya harus mau. Nggak bisa saya harus memilih peran yang bagus terus nggak bisa. Karena ini menyangkut kelanjutan film berikutnya Iya, kan. iya. Biar nyambung gitu. Ya Pak Tom sendiri mungkin di dalam hatinya ya saya tahu lah gitu loh. Nggak mungkin beliau ini orang yang tukang selingkuh kan. Iya. Padahal orangnya setia. Padahal orangnya setia sebenarnya. Cuman di film itu ya beliau harus selingkuh ya. Ya perankan ya. Harus diperankan, harus dimainkan. Luar biasa Pak. Begitulah profesionalitas kita dalam bermain gitu. Mungkin dihujat juga ya. Kenapa seperti itu? Bang, ada yang komen tuh Bang. Kan pas bersama Putri kan datang Kak Siska tuh. Kan Abang bilang dah dapat aku ya dah. Itu viral tuh, Bang. Banyak yang bikin yang screenshot lalu dipost di
SW atau SG ya kan, udah dapat aku udah. Iya. Itu seorang peserah sekali gitu kan. Ya gimana nggak pasrah Nggak kan? enak keluar lagi kan? Gimana nggak pasrah? Udah ketangkap basah. Iya. Tapi seru sih, seru. Kalau ya menurut saya ya, di antara semua film SCDS, ini adalah salah satu yang menjadi favorit saya sih. Jadi Seru ya? Iya seru ini sih. Nah, Film seru. kemarin kan juga ada tuh kita bikin TikTok di SCDS 9 tuh kan banyak yang memberi saran lah. Bagus sih bikin konten yang kayak gini katanya ada yang kita mengangkatkan sebuah hal yang viral tuh kan Bang. Lalu kita parodikan ya. Nah, ya, Itu kita banyak combine yang di film-film. banyak yang mensupport itu Bang. Bikin lah kayak gini nih, apa nih kontennya kayak gini terus karena ini bisa membuat mood kami kembali gitu. Banyak tuh. Iya sih. Banyak sih Bang kayak gitu. Ya, jadi nih saya tanya satu-satu lah. Di SCDS 9 itu part yang paling lucu di mana? Part yang paling lucu. Ya. Banyak sih yang lucu. Bang. Iya, di mana gitu. Kalau menurut saya tuh ada pas Bang Tommy ditarik sama Itu mau jatuh sebenarnya. itu ya, pecah juga di sana Bang. Pas sempat sutradara kita joget, pecah juga di sana tuh. Yang mana lagi ya yang masih saya ingat? Mungkin di pas Iksa Nofra ya. Ya no. Pas ada juga membuat sebuah pergerakan goyang-goyang. Oh iya, yang goyang apa itu? Itu sih yang masih saya ingat memang. Iya. Kalau dari Abang sendiri gimana Bang? Saya sih yang itu dari Benjai itu. Saya itu ketahuan aja nih. Yang ada goyang-goyang itu. Oh iya pas part pertama berarti itu. Ya itu lucu itu sebenarnya. Iya lucu. Harusnya itu kita taruh terakhir. Iya itu betul Bang. Soalnya kalau kita taruh yang awal tuh tapi ada baiknya juga Bang. Iya. Orang penasaran. Nah itu. Sambungnya ke sini. Sebenarnya ada plus minusnya gitu. Iya, Plus betul. plusnya itu ya kayak sisi positifnya itu ya kayak kita taruh di awal, orang nengok ini lucu, orang bakalan nonton sampai akhir. Iya. Atau kita taruh di akhir pun orang akan nonton karena nungguin yang itu. Iya. Iya. Nyari konten yang itu. Iya, ya. nyari itu gitu loh. Kalau dari Nok sendiri? Bagian yang lucunya, yang bagian di awal tuh pas Goyang. Iza ninja tuh. Iya. Oh iya. Pas ninja. Itu maksud Izan, maksud saya nak, itu kolaborasi antara Salam dari Ninja Iya, kan? kolaborasi kan. itu saya yakin itu refleks kan. Iya. Enggak dibuat kan. Iya. Tapi seru itu. Itu terpikir langsung. Iya, itu refleks aja itu. Nah, itu. Jadi itu guys, alasannya kenapa Salam dari Binjai tadi ya itu. Terus kelucuan-kelucuan ini sebenarnya kita nggak sengaja kan. Tidak sengaja Tidak sengaja dibuat-buat. Jadi, oh ya, dan satu lagi guys, kalau ada terdengar suara-suara bisik atau suara musik ya harap dimaklumi ya. Karena tema podcast Cringy People itu ya nuansa alam, yaitu ya outdoor ya. Podcast yang outdoor, bukan podcast yang di dalam ruangan, melainkan podcast yang di luar ruangan. Jadi ya kayak ada suara musik, suara motor, atau suara orang lewat, atau suara orang lagi kerja, ya itu harap maklum. Ya. Dan selain film SCDS, udah pernah nonton berapa film Cringy People? Kalau dari awal sih Bang. Udah pernah nonton semua. Yang paling favorit yang mana? Ya kalau sejauh ini ya paling favoritnya SCDS 9 kemarin. SCDS 9. Kalau Nom? Yang itu masih yang di Kayuara. Oh, SCDS 5. SCDS 5 tuh. Rombongan ini kan? Ya, rombongan Kalau Pak ini. Tom? Kalau saya sih yang pertama tuh, yang berkesan tuh yang pertama. Karena itu itu agak apa ya? Ini. Ya tapi jujur ya guys, di antara semua film Cringy People yang paling banyak penontonnya itu ya SCDS pertama kan. Iya. SCDS pertama. Oh SCDS pertama tuh yang ada di Bukit Sungai Langit tuh ya? Sungai Langit. Ah iya. Yang itu adek dah dua. Itu sempat viral di tongkrongan. Sempat viral di tongkrongan tuh. Adek dah dua. Ada baik, ada kata. Itu Pak Tom nih mempunyai ciri khas tersendiri ya. Iya. Dalam Saya beliau nih di antara beliau ini punya ciri khas yang setiap film tuh ada aja ciri khasnya gitu loh.
Kayak ya sama sih film-film kita yang bukan kolaborasi sih, dengan teman-teman yang tim kita dari Pulau Tengah tuh juga ada ciri khasnya, yaitu ada bear, ada terleh. Itu selalu ada ketika film Pulau Tengah tuh pasti ada gitu. Bear gawe. Gitu. Dan kalau menurut saya pribadi, semua film saya suka. Tapi yang menjadi favorit banget yang paling sering saya tonton ya episode 5 yang di Kayu Aro itu. Itu yang mana Mas? Yang dengan ini. Itu Yang di Kayu Aro. filmnya Apakah tuh aku belum nonton. mungkin. Yang ada Filmnya full bahasa Indonesia. Ya. Oh iya ingat Bang. Itu cuma 4 pemeran. 4 pemeran. Itu bukannya film pendek tuh. Bukan. Itu kan SJDS 5 tuh. Oh iya. Itu ceritanya kan kembali ke masa lalu. Kembali mengingat masa lalu. Oh iya itu mantap juga Bang. Yo, baru ingat itu baru gitu dengan series tuh. Kenapa saya Perjuangannya tuh dapat perjuangannya kan. Iya. ya Romantisnya dapat. Nah, iya. Gitu kan. Iya, masih ingat ya. iya sih. itu yang mendukung tuh alamnya mendukung juga suasananya. Menurut kenapa saya suka? Ini filmnya kelasnya nasional gitu. Iya. Bukan kelas daerah lagi, bukan. Iya. Dan saya senangnya full yang syuting itu Pak Tom. Kita syuting. Iya, tengah syuting. Ya jujur ya guys ya, hampir 80% lah film di Kerinci People tuh yang syuting tuh saya gitu. Iya, betul. Yang syuting tuh saya. Cuma SCDS 5 itu yang syuting tuh 100% Pak Tom. Ya saya menyerahkan karena jujur ya, sebelum kita memulai project film Kerinci People, saya nggak yakin loh orang pegang kamera buat syuting, itu saya nggak yakin. Akhirnya pada akhirnya sampai episode 5 pun saya nggak yakin gitu. Bisa nge-shoot ya. Saya yakin kalau Pak Tom bisa motret, saya yakin gitu. Tapi kalau Pak Tom bisa ngevideoin, saya kurang yakin. Setelah saya edit apa semuanya, ternyata keren. Beda-beda angle-nya. Keren hasilnya keren. Maksudnya keren tuh, dan saya banyak denger juga kan, yang film episode 5 ini kelasnya bukan daerah lagi gitu. Iya. Dan bahasa Indonesia yang digunakan pun bukan yang dialek Kerinci. Iya, betul. Memang udah dialek nasional gitu. Kayak film di FTP gitu ya. Nah gitu. Nah, ya itulah Udah kayak film di FTP gitu. Walaupun ya mungkin banyak kekurangan di sana sini, cuman tertutupi dengan acting yang keren gitu, angle yang keren, sama pemain yang profesional. Oh iya. Gitu. Iya masih ingat. Gitu kan. Iya. Dan kalau film pendeknya itu kan kita bahas yang dari tadi yang kita bahas ini kan SCDS. Iya. Kalau film pendek itu kan ada yang Sahabat Terleh, Salah Hati Final. Final. Terus kemudian ada Mbah Dukun, Iya. ada Anak SMA, ada 5 kalau nggak salah saya. Film pendek short movie kita. Yang paling favorit yang mana? Kalau menurut saya yang film Salah Hati apa tuh? Sambung. Vivi apa tuh? Final. Final. Nah, itu. Karena iya, ceritanya kan juga jelas, ceritanya dari awal kan. Kalau itu apa lagi? Yang komedinya ya Sahabat Terleh. Oh iya. Kalau Iza? Betul yang dikatakan oleh Nok tadi. Kalau yang ada sesuatu yang sampai ke sebalik gunung tuh apa judulnya? Itu Sahabat Terleh. Sahabat Terleh. Itu Di perbatasannya. mulai dari itu jujur. yang pertama editannya itu Bang. Dari mana? Dari danau sampai ke Kayu Roblai. Itu sih mantap sih itunya. Kalau Batam? Sama itu. Karena itu apa ya? Niat banget gitu. Dari jauh lah, dari Pulau Tengah sampai ke perbatasan Kerinci Sumatera Barat itu. Iya. Sampai sebalik gunung itu. Iya. Kalau untuk komedi ya saya setuju. Yang Terleh itu lebih bagus. Tapi kalau untuk acting pemain, saya senang yang Salah Hati pertama. Yang Salah Hati ya. Iya, sangat itu. Karena ini ceritanya bapernya itu sedih gitu loh. Karena maksud baper sedih. Ceritanya bagus tapi endingnya itu sedih gitu loh.
Banyak yang kayak gini, apa ya? Kok dia jadian sama ini sih gitu. Kok dia nikahnya sama ini sih gitu. Banyak yang kayak gitu endingnya gitu. Dan itu saya senang gitu. Saya senang membuat film yang penontonnya jadi geram menonton film tersebut. Artinya pemainnya sukses memerankan peran mereka masing-masing dan film itu sukses gitu. Sukses mengaduk emosi penonton. Nah, itu. Dan guys, sebenarnya kita di sini tadi itu tujuannya syuting ya guys. Tapi ini ya. Ya. Jadi sambil nyelam minum air lah gitu. Iya. Kita di sini di Tiara Embun sebenarnya tujuan utama kita itu syuting. Tapi ya model kita atau talent kita nih gugup, nggak berani gitu. Masih malu. Padahal cantik ya bang ya. Masih tremor. Ya udah, nggak jadi syuting Ya kita. tapi lemah ayo. Nggak jadi syuting kita guys. Ya udah, karena kita udah terlanjur di sini kan. Ya udah kita podcast aja. Iya. Podcast Santuy. Dan ada nggak cita-cita pengen bikin film apa gitu setelah ini? Kan tadi juga kita di Cringy People kan bikin voting tuh. Film apa next project itu film apa? Atau dari teman-teman ada usulan mau film apa gitu? Yang kira-kira ini keren nih kayaknya gitu. Ada nggak? Ini usulan dari saya bang ya. Kan kita sudah ada film pendek. Itu apa lagi? Web series. Yang belum ada rasanya komedi itu yang mana? Komedi ada Terleh. Itu termasuk film pendek Ya, film pendek, komedi. Nah ini sketsa gitu bang. Yang lebih ke komedi ini ya, full istilahnya gitu ya. Iya gitu. Yang sketsa gitu ah. Soalnya kalau dilihat ya bang, kalau di Kerinci belum ada sih. Kalau ada yang pas udah senja tuh kan dia bikin film komedi. Oh, sketsa Ini yang sekitar 3 menit 4 menit gitu. Nah iya sekitar itu abang, tapi bisa juga lebih 10 menit misalnya. Kan di Sumatera Barat itu ada, pernah bang nengok Garundang apa namanya? Garundang. Kan gitu abang. Dia itu. Ya main sketsa kejadian-kejadian gitu. Iya betul. Apalagi yang sering tuh dia mengangkat hal yang viral gitu. Nah, iya. Dijadikan sebuah film Memparodikan komedi. Iya, memparodikan. Lebih tepatnya memparodikan film. Memparodikan sesuatu yang terjadi menjadi sebuah film. Ya gitulah kira-kira. Nah, gitu. Bagus sih. Nantilah kita bikin ya. Bisa. Ya, dan nantikan juga guys, dalam waktu dekat ini kita mau bikin YouTube Rewind. Ini bakalan luar biasa. YouTube Rewind ini bakal ngajak YouTuber dan juga konten kreator khususnya yang membuat film bergabung menjadi satu buah film. Misalnya kayak di Cringy People, kita kan bikin film nih, konten kreator bikin film. Terus juga ada teman kita Jalur Kiri yang pernah main di episode 3, kan juga konten kreator film. Terus juga ada banyak lah, ada Jalo Iluy, ada Ujak Channel, terus ya ada Pasda Semja itu tadi yang istilahnya konten-konten mereka tuh membuat film pendek. Akhirnya kita gabungkan semuanya, kita bentuk sebuah film yang mengangkat ciri khas dari film-film mereka masing-masing gitu. Cocok nian. Dan tungguin aja, insya Allah film ini bakalan selesai mungkin ya pertengahan Desember lah, pertengahan atau akhir Desember. Nantikan aja guys, insya Allah seru. Dan Pak Tom, setelah film SCDS 9 ada komentar-komentar apa nggak gitu yang masuk ke chat pribadi gitu? Nah, banyak itu. Mungkin ada yang habis nonton gitu. Ini ada yang nanya apa gitu. Tapi banyak di WA ya yang yang maksud saya gitu, yang ke pribadi lah gitu. Ada nggak gitu? ada. Itu tapi masalah itu banyak yang ke cemburu deh ya. Cemburu Cemburu jadinya. Padahal tuh bukan ini ya. Serius itu sebenarnya kan cuma film doang kan. Iya. Tapi malah ditanggapi dengan serius gitu. Iya. Tapi enggak apa-apa dah. Saya lupakan saja gitu kan. Lupa kebaya gitu. Iya. Kalau habis syuting SCDS 9 itu kalau di
komentar-komentar dari teman-teman tuh nggak ada, cuman di desa nih anak-anak kecil nih kan, terus sebuah gitu nih, salam dari Bijak. Iya. Salam dari Kalau Bijak. Zah? Kalau kita mesti ada lah bang, setiap bikin snap itu setelah syuting apa kan. Yang pertama yang banyak tuh support bang, semangat kan, memberi semangat. Wih mantap nih filmnya, asli kan kita bikin snap yang terkerat itu bang. Nah di komen, wah asli mantap nih, semangat terus bekerja, banyak-banyak menang konten yo. Ya. Nah, itu gitu. Ya, kalau sama saya juga ada guys, ya, tapi kebanyakan sama saya tuh apa ya, kayak memberi masukan lah. Bagusnya ini gini, bagusnya ini gini gitu. Ya sebaiknya memang gitu kan. Supaya ada referensi ke depannya kita bisa lebih baik. Iya, gitu. Dan terima kasih guys ya udah mendengarkan kita ngoceh-ngoceh dari tadi. Nantikan aja podcast selanjutnya masih dengan kita. Terima kasih juga buat Iza, Nop, dan juga Batom udah hadir ke Tirai Embun, dan juga terima kasih buat owner Homestay Tirai Embun. Namanya memang Homestay Tirai Embun kan? Iya betul. Tapi di itu tadi ada Villa Homestay. Villa and Homestay Tirai Embun. Nah, buat kalian-kalian yang pengen ke Tirai Embun, di sini pemandangannya luar biasa banget. Di sana di depan kami itu ada Gunung Kerinci. Mungkin nextnya kami akan podcast dengan background Gunung Kerinci, guys. Kalau kalian pengen ke sini, jangan lupa untuk mampir dan nginep di Homestay dan Villa Tirai Embun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.